Baik, Sobat Belajar, masih di sekitar peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pada bagian awal tentunya kakak ingin ngajak kamu semua untuk mengingat ya betapa solidaritas antar negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tentunya sebagai negara-negara yang memiliki beberapa persamaan. Nah, faktor persamaan inilah yang akhirnya meningkatkan rasa solidaritas antar mereka, antar negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Apa aja ya kira-kira? Tentunya dari mulai persamaan latar belakang budaya, persamaan sebagai sesama negara berkembang, persamaan kondisi ketika mereka masih mengalami persamaan nasib ya, sama-sama pernah mengalami penjajahan bangsa barat juga. Dan mungkin bisa jadi ada faktor-faktor lainnya juga nih yang mendorong munculnya solidaritas yang semakin kuat di antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Nah, kalau kita kembali melihat latar belakang secara umum nih Sobat Belajar ya, kalau kita berbicara kenapa sih bisa muncul gerakan global yang kebetulan dirintis oleh negara-negara berkembang dari kawasan Asia dan Afrika, ini tentunya nggak bisa kita lepaskan dari keadaan dunia pada masa itu. Tepatnya ketika Perang Dunia Kedua baru aja berakhir nih Sobat Belajar. Nah, tentunya bisa kita bayangkan ya, kondisi dunia yang baru aja selesai Perang Dunia Kedua tentunya masihlah belum stabil. Kondisi keamanan belum stabil, kondisi politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Ini juga bisa digambarkan dari keadaan munculnya pergolakan di beberapa wilayah atau kawasan di dunia. Termasuk misalkan di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara sendiri nih Sobat Belajar, ditandai oleh munculnya gerakan nasionalisme dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dari negara-negara di kawasan tersebut. Ya, sebut saja dari mulai negara Vietnam misalkan. Belum lagi muncul negara-negara lain ya, yang sedang berupaya mewujudkan kemerdekaan bagi negaranya. Kita ambil contoh nih Sobat Belajar, misalkan ada peristiwa dekolonisasi atau upaya untuk mencapai kemerdekaan ya dari sebuah negara, tepatnya di negara dunia ketiga, negara-negara berkembang, negara yang baru lahir sejak Perang Dunia Kedua selesai nih Sobat Belajar. Seperti ilustrasi di sebelah Kak Ridwan nih, ada gambaran perjuangan revolusi rakyat Vietnam melawan penjajahan Prancis, yang pada akhirnya di tahun 1954 berhasil membawa Vietnam sebagai negara merdeka dari penjajahan Prancis. Nah, dari kondisi itu nih Sobat Belajar, bisa dikaitkan dong dengan keadaan secara umum bahwa kondisi keamanan dunia belumlah stabil. Makanya menjadi sebuah perhatian dari negara-negara yang ada di masa itu untuk dapat lebih bisa ya mewujudkan terwujudnya stabilitas keamanan, politik, sosial, budaya, dan lainnya agar bisa terwujud dan jaminan bagi munculnya perdamaian. Nah, kalau berbicara mengenai kondisi keamanan yang belum stabil ya pasca Perang Dunia Kedua, jadi hal yang wajar nih Kak. Mengingat di masa itu juga sedang apa ya? Kalau Kakak bilang sedang panas-panasnya. Sedang panas-panasnya terjadi sebuah gejala persaingan dua kekuatan dunia dari mulai pihak-pihak tertentu yang ingin menyebarkan ideologi komunis berhadapan dengan pihak tertentu yang ingin menyebarkan ideologi demokrasi, misalkan kapitalis dan liberal. Nah, persaingan antar dua blok, antara blok barat dan blok timur, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mengembangkan pengaruh dan ideologinya membawa dunia pada kondisi ancaman terjadinya perang. Perang dingin yang bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, peristiwa ketika dunia diwarnai oleh ketegangan perang dingin ini nih Sobat Belajar, yang konon akan menjadi salah satu faktor pendorong munculnya semangat dari negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, untuk mewujudkan gerakan global dalam upaya meredakan ketegangan perang dingin, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, kalau berbicara mengenai negara Indonesia sendiri, nggak bisa kita lupakan nih tokoh politik nasional kita yang punya kiprah sangat besar bagi upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia secara global, yaitu tidak lain adalah Bapak Ali Sastro Amijoyo. Seorang tokoh nasional yang punya peran besar nih Sobat Belajar bagi upaya munculnya gerakan solidaritas dalam
mewujudkan perdamaian dunia. Nah, dalam pandangan Bapak Ali Sastroamidjojo ini Sobat Belajar, setidaknya Indonesia dianggap harus punya peran yang lebih aktif. Dikatakan oleh beliau, ketegangan akibat Perang Dingin ini tidak bisa diredakan apabila Indonesia hanya menjalankan diplomasinya sendiri, tanpa melibatkan negara-negara lain secara internasional, yang kondisinya menyebabkan kerjasama politik ya dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, menjadi sangat krusial atau menjadi sangat penting bagi tercapainya usaha perdamaian dunia. Nah, dari pemikiran Bapak Ali Sastroamidjojo yang menunjukkan bahwa Indonesia dituntut agar bisa berdiplomasi jangan sendiri, tapi berdiplomasi secara bersama dengan negara-negara Asia dan Afrika, dan wujudnya adalah dalam bentuk kerjasama dan gerakan global yang kita kenal dengan istilahnya Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Bandung di tahun 1955. Nah, kita akan kupas lebih jauh lagi nih Sobat Belajar ya mengenai Konferensi Asia Afrika yang dirintis oleh tokoh yang sangat berperan ini, yaitu Bapak Ali Sastroamidjojo. Kalau berbicara mengenai gerakan global yang muncul tahun 1955 ini nih, yang kebetulan seperti yang Sobat Belajar juga sudah tahu ya, dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955, tepatnya di sebuah gedung. Gedung Sate kalau kita kenal sekarang ya, gedung yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dari tanggal 18 hingga 24 April 1955 dan bertepatan dengan masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sendiri. Nah, kira-kira kenapa ya Bapak Ali Sastroamidjojo begitu gigih memperjuangkan ide-ide gerakan global tadi? Karena tentunya dalam pandangan beliau, nggak bisa mewujudkan perdamaian dunia, mengusahakan adanya upaya diplomasi damai tanpa adanya kerangka kerjasama antar beberapa negara. Nah, dalam hal ini yang dijadikan sebagai mitra adalah negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang yang ikut prihatin nih Sobat Belajar akan kondisi dunia yang semakin menegangkan akibat dampak apa Sobat Belajar? Tentunya Perang Dingin dong. Nah, setidaknya dari sekitar 30 negara yang diundang nih Sobat Belajar, ada 29 yang hadir, kecuali satu negara tadi kita bilang namanya negaranya Rhodesia. Rhodesia kalau saat ini disebutnya mungkin sebagai negara dengan nama Zimbabwe. Nah, Rhodesia atau Zimbabwe ini nggak bisa hadir nih Sobat Belajar, dikarenakan ada kondisi krisis dalam negeri yang sedang dilanda oleh perang saudara pasca kemerdekaan dari penjajahan sebelumnya. Nah, setidaknya dari 29 negara yang hadir nih Sobat Belajar akan mempertemukan pihak-pihak yang punya perhatian lebih atau perhatian besar bagi upaya mewujudkan solidaritas antar negara-negara di kawasan Asia Afrika bagi terwujudnya upaya kemerdekaan, khususnya bagi saudara-saudara mereka ya, yaitu negara-negara Asia dan Afrika juga yang masih belum merdeka nih Sobat Belajar. Karena kalau kita berbicara tahun 50-an, masih banyak nih Sobat Belajar negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang masih belum merdeka. Dari mulai terjadinya upaya dekolonisasi. Belum lagi nih Sobat Belajar, masih ada praktek-praktek diskriminasi rasial seperti yang kita kenal di Australia dengan kebijakannya White Australia Policy, kemudian di Afrika Selatan ada politik apartheid gitu ya, yang membedakan kedudukan dan status warga kulit hitam dan kulit putih. Intinya praktek-praktek kolonialisme, rasialisme, dan hal-hal yang sifatnya menyebabkan penindasan terhadap suatu bangsa menjadi sebuah agenda penting untuk diupayakan bagi terwujudnya kemerdekaan dan kebebasan semua pihak dari segala bentuk penindasan Sobat Belajar. Dengan tema Unity and Solidarity ya, persatuan dan solidaritas bersama antar negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, pada akhirnya 5 negara akan bersepakat untuk mewujudkan gerakan global. Apalagi kalau bukan Konferensi Asia Afrika. Tapi kakak janji, yang kita akan bahas bukan masalah itu aja nih Sobat Belajar. Setidaknya ada satu lagi gerakan global yang tidak kalah penting. Dan clue-nya adalah memiliki pengaruh dan korelasi yang sangat dekat dengan Konferensi Asia Afrika.
Clue berikutnya, gerakan ini didirikan di sebuah negara Eropa. Dan salah satu pendirinya adalah negara Eropa juga nih Sobat Belajar. Nah, kira-kira di benak Sobat Belajar di rumah nih udah muncul belum ya? Gerakan apa gerakan yang kita akan bahas berikutnya? Sabar dulu ya. Sekarang kita habisin dulu nih bahasan di sekitar Konferensi Asia Afrika. Nah, dari semangat persatuan dan solidaritas tadi nih Sobat Belajar, sekarang kita lihat yuk proses persiapan bagi upaya penyelenggaraan Konferensi Asia dan Afrika. Dari mulai diadakannya konferensi pertama di Colombo. Tahu dong kalau Sobat Belajar dengar istilah Colombo merupakan ibu kota ya dari negara Sri Lanka. Nah, sebagai persiapan dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang kelak akan dilaksanakan di Indonesia di Kota Bandung, terlebih dulu ada konferensi pendahuluan nih Sobat Belajar, yaitu Konferensi Pancanegara I kita sebut atau pertemuan di Colombo di tahun 1954. Nah, kira-kira yang dibicarakan apa sih Kak di tahun 1954? Pastinya berkaitan dengan kondisi saat itu, yaitu sedang dilandanya krisis kawasan Asia Tenggara pasca terjadinya upaya kemerdekaan dari Vietnam akan kolonialisme yang dilaksanakan oleh pihak Perancis di negara tersebut. Dan baru nanti sejak Pancanegara I di Colombo dilaksanakan, dari mulai bulan April hingga tanggal 2 Mei 1954, akan diadakan pertemuan lanjutan nih Sobat Belajar dengan melaksanakan pertemuan Pancanegara II di Bogor, Indonesia. Nah, dari pertemuan itu nih Sobat Belajar akhirnya menjadi dasar ya bagi terwujudnya kesepakatan negara-negara, tepatnya ada 5 negara tadi yang melakukan pertemuan baik di Colombo maupun di Bogor, Indonesia untuk semakin bisa atau dapat mewujudkan gerakan global yang benar-benar sifatnya luas cakupan dan pengaruhnya. Nah, hasil dari konferensi pancanegara, khususnya pancanegara yang kedua di Bogor tadi nih Sobat Belajar, menjadi landasan bagi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang kelak dilaksanakan di Bandung tahun 1955. Intinya, hasil pancanegara yang dilaksanakan sebelumnya nih mengagendakan satu, mengadakan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, Indonesia. Yang kedua, kelima negara peserta tadi, peserta pancanegara tentunya, akan bertindak sebagai sponsor, ya, sponsor utama dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika nih Sobat Belajar. Yang kedua, jadi ya, sementara yang ketiga adalah menetapkan jumlah negara Asia dan Afrika yang akan diundang. Dan kebetulan dalam sejarah ada 30 negara yang diundang Sobat Belajar, walaupun hanya 29 negara yang hadir karena satu negara yaitu Rhodesia absen ya, karena dilanda krisis dalam negeri perang saudara. Berikutnya apalagi Sobat Belajar, yaitu adalah hasil pancanegara menetapkan dan menentukan tujuan pokok KA. Kira-kira tujuan pokok pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung itu seperti apa gitu ya. Tentunya itu digambarkan secara tidak langsung dari hasil dari pertemuan Konferensi Asia Afrika sendiri ya, yaitu dengan lahirnya ketetapan yang kita kenal dengan istilah Dasasila Bandung. Nanti kita bicarakan lebih jauh nih mengenai Dasasila Bandung nih Sobat Belajar. Sebelumnya kita bahas dulu yuk mengenai wakil dari 5 negara tadi ya. Wakil dari 5 negara pancanegara yang menjadi perintis pertemuan Konferensi Asia Afrika dan 2 pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan di Colombo dan pertemuan di Bogor atau pancanegara di Bogor. Pertama adalah tokoh sentral dari negara kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ali Sastroamidjojo yang kebetulan sedang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Yang berikutnya adalah tokoh dari Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Berikutnya adalah Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Kemudian juga ada tokoh UNU dari Myanmar. Dan ada tokoh berikutnya ada dari Pakistan ya. Nah, Muhammad Ali. Muhammad Ali di sini menjadi wakil dari Pakistan. Adapun tujuan dari pelaksanaan KA nih Sobat Belajar, kakak pun yakin Sobat Belajar pernah tahu ya bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Kota Bandung, Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Afrika, khususnya dalam mewujudkan solidaritas dan mendukung kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah. Berikutnya adalah meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Apalagi nih Sobat Belajar, yaitu mengakui dan
menjunjung tinggi kedaulatan suatu negara, menolak imperialisme dan isu rasialisme yang masih berkembang di dunia saat itu. Apalagi sahabat belajar, yaitu menyatakan bahwa kedudukan negara Asia dan Afrika dalam mewujudkan perdamaian dunia begitu penting perannya. Oleh karenanya, sikap negara Asia dan Afrika yang berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia pastinya wajib ya kita apresiasi. Nah, kalau berbicara mengenai Asia dan Afrika sendiri yang waktu itu dilaksanakan konferensinya di Bandung, akan menghasilkan sebuah keputusan yang disebut Dasa Sila Bandung. Diambil dari bahasa Sanskerta nih, sobat belajar. Dasa artinya berarti 10. 10 butir kesepakatan dari pertemuan konferensi Asia Afrika di Bandung apa aja nih? Tentunya cukup banyak ya, mungkin kakak nggak bisa hafal semua. Tapi secara umum intinya adalah tindakan dari negara-negara di kawasan Asia Afrika dan dunia pastinya dituntut untuk selalu menghormati hak-hak dasar manusia atau hak asasi dan tujuan-tujuan serta asas-asas dalam piagam PBB. Tahu ya piagam PBB ya, yang menjunjung tinggi kedaulatan, hak asasi manusia serta menjunjung tinggi upaya perdamaian pastinya. Berikutnya apalagi sahabat belajar, yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Apalagi sahabat belajar, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan atau persoalan dalam negeri negara lain. Nggak boleh kita campur tangan, ikut campur urusan negara lain ya sahabat belajar. Berikutnya yang kelima, menghormati setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri maupun kolektif sesuai dengan piagam PBB. Ada sekitar 5 lagi nih sobat belajar. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak secara sepihak. Nomor 7, tidak melakukan ancaman agresi kepada negara lain karena sebagai wujud kita menghormati kedaulatannya. Nomor 8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, contohnya melalui perundingan. Dan berikutnya, memajukan kepentingan bersama melalui kerjasama. Serta yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Berarti penting banget ya sobat belajar mengenai konferensi Asia Afrika sendiri. Nah, berikutnya kira-kira pelaksanaan konferensi Asia dan Afrika yang dilaksanakan di Indonesia tahun 1955 itu kira-kira arti pentingnya apa? Pengaruh pentingnya buat Indonesia apa? Buat dunia apa? Buat negara-negara di kawasan Asia Afrika juga apa nih? Tentunya perlu kita analisa nih sobat belajar ya. Yang pertama adalah pengaruh konferensi Asia Afrika khususnya buat kita sendiri nih, buat penyelenggara, buat tuan rumahnya. Memangnya ada ya Kak makna dan arti penting KA bagi Indonesia pada saat itu? Pastinya nih sobat belajar. Nah, gini nih sobat belajar. Tahu nggak sobat belajar? Dari 29 negara yang hadir, setidaknya nih kehadiran mereka memberi dukungan besar bagi upaya pengakuan kedaulatan Indonesia atas masalah Irian Barat. Seperti yang sobat belajar tahu ya, Indonesia sampai dengan tahun 50-an masih memperjuangkan atau mengupayakan upaya merebut kawasan Irian Barat dari pendudukan pihak Belanda. Nah, setelah lama diperjuangkan oleh pihak Indonesia dan selalu mentah di level Majelis Umum PBB, banyak negara-negara yang lebih mendukung Belanda untuk mengakui wilayah Irian Barat adalah milik Belanda. Akhirnya, suatu ketika Indonesia dapat kesempatan positif dan baik, yaitu ketika 29 negara pelaksana dan juga tamu dari konferensi Asia dan Afrika mayoritas mengakui dan mendukung perjuangan Indonesia atas masalah Irian Barat. Nah, berarti pengaruh dan arti penting konferensi Asia Afrika adalah Indonesia memperoleh dukungan ya. Dukungan berupa keputusan KA mengenai perjuangan merebut Irian Barat yang dapat dukungan dari seluruh negara yang hadir KA. Yang kedua nih sobat belajar, berkaitan dengan masalah kewarganegaraan ganda. Di masa itu kebetulan banget utusan dari RRC atau Tiongkok hadir. Dan akhirnya pihak delegasi Indonesia membahas tentang masalah persetujuan kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Di mana warga yang memiliki dua status diharuskan memilih salah satu status kewarganegaraan. Mau milih Indonesia atau warga Tiongkok. Apalagi kira-kira sahabat belajar pengaruhnya adalah pengaruh KA bagi Asia Afrika itu sendiri. Nah, kira-kira pengaruh konferensi Asia Afrika buat kawasan Asia Afrika sendiri apa nih? Wah, tentunya besar sekali nih pengaruhnya nih sahabat belajar. Dari mulai mendorong
lahirnya kemerdekaan negara-negara Afrika. Di antaranya nih ya, kakak sebut ya, Maroko, Tunisia, Sudan, Ghana, Guyana, Mauritania, Mali, Nigeria, Togo, Dahomey, Chad, dan Senegal. Itu adalah beberapa negara yang justru akhirnya bisa merdeka setelah ada pelaksanaan KA di Bandung. Selebihnya juga sekarang kita berbahas mengenai pengaruh KA bagi dunia. Kira-kira pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi dunia apa, Kak? Ya tentunya sebagai bagian dari gerakan global nih, Sobat Belajar ya. Gerakan global yang dicetuskan oleh 5 negara Asia dan Afrika dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia sangat penting ya. Pertama adalah dengan adanya Konferensi Asia dan Afrika setidaknya bisa mengurangi tingkat ketegangan sedang terjadi perang dingin di masa itu. Dengan adanya pertemuan negara-negara Asia dan Afrika dan negara-negara berkembang, setidaknya dalam upaya perwujudan perdamaian terbantu dengan semakin berkurangnya ketegangan akibat perang dingin. Berikutnya apalagi Sobat Belajar, yaitu adanya upaya dalam menghapuskan diskriminasi rasial di beberapa kawasan seperti adanya di Australia, di wilayah Afrika Selatan, dan sebagainya. Semangat untuk menolak gerakan rasialisme juga semakin besar ya, semakin besar dan semakin meluas pengaruhnya sejak pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Buktinya nih Sobat Belajar, nggak lama berselang setelah pelaksanaan KA, 2 negara yang masih sangat kental dengan praktek diskriminasi rasialnya yaitu Afrika Selatan dan Australia akan segera melakukan perubahan. Selebihnya adalah munculnya organisasi gerakan non-blok. Tahukah Sobat Belajar, dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika secara tidak langsung akan melahirkan gerakan baru dalam mewujudkan upaya perdamaian dunia yang menempatkan posisi mereka sebagai pihak yang netral tetapi tidak pasif, melainkan netral dengan pelaksanaan sikap-sikap aktif menolak bekerja sama dengan pihak blok barat maupun blok timur, tetapi secara aktif ikut mewujudkan perdamaian dunia, Sobat Belajar. Nah, di sisi lain, dengan adanya gerakan non-blok, dengan adanya Konferensi Asia Afrika, maksud Kak Ridwan nih, Sobat Belajar, setidaknya membuat Belanda memulai cara-cara baru dalam upaya menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Hal inilah yang akan bisa kita jadikan sebagai cara untuk mengusir Belanda ya, di mana Belanda mulai kebingungan menghadapi blok Afro-Asia yang semakin solidaritasnya semakin kuat dalam perjuangan mendukung kemerdekaan di Indonesia. Nah, Sobat Belajar ya, dalam hal ini apa sih upaya merealisasi Dasar-Sila Bandung yang ada pada saat pelaksanaan KA adalah dengan melanjutkan cita-cita tersebut melalui keinginan dari pihak-pihak yang ingin mewujudkan secara konkret gerakan non-blok. Karena kita berbicara sedang dalam kondisi Indonesia dan negara-negara lain sedang berada di masa perang dingin. Ya, ada sebuah dokumen yang ditandatangani di sebuah negara Eropa Timur namanya Yugoslavia yang kelak dinamakan dokumennya adalah dokumen Brioni. Apa tuh Kak? Dokumen Brioni adalah dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar untuk menyatukan, mempersatukan gerakan non-blok dari pemimpin atau dari presiden Yugoslavia namanya Joseph Broz Tito, kemudian dari pemimpin India Jawaharlal Nehru, dan pemimpin Mesir yaitu Abdul Nasser yang akhirnya ditandatangani di Pulau Brioni, Yugoslavia di tahun 1961. Dari munculnya dokumen Brioni itulah akan menjadi dasar pendirian gerakan non-blok nih Sobat Belajar, dengan nama aslinya Non-Aligned Movement atau NAM disingkat. Gerakan non-blok sendiri kelak akan menjadi sebuah gerakan global ya, yang melaksanakan upaya mewujudkan perdamaian di dunia, khususnya sejak terjadinya perluasan pengaruh perang dingin. Nah, konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh gerakan non-blok yang pertama kali diadakan di kota Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961, dihadiri oleh tokoh-tokoh pencetusnya ya. Dari mulai Joseph Broz Tito sendiri, ada Insinyur Soekarno, Gamal Abdel Nasser,
Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Jawaharlal Nehru dari India. Perlu ditekankan nih sobat belajar, pada awalnya gerakan non-blok bukanlah sebuah organisasi. Pada awalnya gerakan non-blok adalah sebuah gerakan yang mengambil momentum sedang ada upaya mencegah perluasan perang dingin. Jadi ingat, pada awalnya gerakan non-blok adalah bukan sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan global. Berikutnya adalah kita lihat nih mengenai pilar penting dari gerakan non-blok sendiri ya. 5 pilar penting dari gerakan non-blok sendiri ini sobat belajar. Pertama adalah saling menghormati integritas teritorial kedaulatan suatu negara. Tentunya disemangati oleh landasan Dasar Bandung nih sobat belajar. Yang kedua adalah perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain atau perjanjian non-agresi. Dan sisanya adalah tidak mengintervensi, tidak campur tangan masalah urusan dalam negeri negara lain. Berikutnya adalah ini sobat belajar, kesetaraan dan keuntungan bersama bagi setiap negara dan setiap bangsa, serta menjaga perdamaian dunia agar tetap terwujud. Nah, tentunya melalui sebuah atau beberapa gerakan yang mereka lakukan guna mencegah terjadinya perluasan perang dingin, kalau bisa ya, bisa meredakan dampak ketegangan perang dingin itu sendiri. Nah, gimana nih sobat belajar? Sampai sini ya, kiranya bahasan kita di sekitar pembahasan mengenai gerakan global yang dirintis konon oleh Indonesia sejak tahun 1950-an dan bahkan kelak akan mendorong munculnya upaya bagi perwujudan semangat melahirkan perdamaian dunia yang abadi melalui gerakan global tadi nih sobat belajar. Dari mulai gerakan global pertama yaitu Konferensi Asia Afrika yang kebetulan dilaksanakan di Kota Bandung tahun 1955 hingga munculnya sebuah manifestasi dari Dasar Bandung akibat pelaksanaan KA, yaitu munculnya gerakan non-blok, sebuah gerakan yang pada awalnya ingin mewujudkan perdamaian dunia, mencegah atau meredakan terjadinya perang dingin, di mana Indonesia menjadi salah satu negara pencetusnya nih sobat belajar. Nah, kiranya juga kita akan coba untuk semakin jauh ya, melatih kemampuan serta mengasah kemampuan kita di sekitar materi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya dalam hal pendirian atau pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, dan juga sepak terjang di balik lahirnya gerakan non-blok, di mana Indonesia juga menjadi salah satu negara pencetusnya nih sobat belajar. Gimana sobat belajar kalau pada pertemuan kita episode kali ini kita lanjut dengan latihan soal ya? Gimana? Semoga kamu semua tetap semangat. Yuk coba kita mulai nih sobat belajar. Latihan soal pertama diawali dengan soal sebagai berikut nih sobat belajar. Soal yang kakak cuplik dari bentuk pertanyaan di sekitar tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh yang terlibat dengan peristiwa Konferensi Asia Afrika yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Kakak bacakan nih sobat belajar ya. Setelah diselenggarakan Konferensi Kolombo yang dilaksanakan di Sri Lanka tentunya ya sobat belajar, selanjutnya diadakanlah Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara. Wakil dari Myanmar saat mengikuti Konferensi Bogor adalah, wah pasti sobat belajar mah udah tahu ya, tokoh-tokoh yang menjadi pendiri Konferensi Asia Afrika atau pencetus pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, maupun 5 tokoh dari 5 negara yang melaksanakan konferensi pendahuluan baik di Kolombo maupun Pancanegara II di Bogor. Kalau ditanya tokoh dari Myanmar siapa, tentunya pasti sobat belajar sudah tahu ya. Yuk kita kupas pelan-pelan. Pertama adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali ini seperti yang sobat belajar tahu adalah tokoh wakil dari negara Pakistan. Jadi bukan jawaban kita, karena yang ditanya adalah dari Myanmar ya sobat belajar. Betul nggak dari Myanmar? Yang kedua adalah UNU. Nah, UNU ini nama-nama yang berbau dari negara Burma atau nama lain dari Myanmar.
Jadi jawabannya akhirnya kita punya dapat di sini nih ya, sobat belajar ya. Tapi kita cek dulu deh berikutnya. Berikutnya adalah tokoh yang bernama Jawaharlal Nehru. Nah, Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri dari negara India yang menjadi salah satu tokoh yang menandatangani dokumen Brioni bersama Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Lanjut ya sobat belajar, yaitu mengenai tokoh berikutnya, Sir John Kotelawala. Nah, seperti yang sobat belajar tahu ya, Sir John Kotelawala adalah tokoh yang berasal dari negara Afrika, namanya Ghana. Ghana yang diwakili oleh Sir John Kotelawala, berasal dari Sri Lanka, dari Sri Lanka nih sobat belajar ya. Dari Sri Lanka mewakili negaranya sebagai salah satu negara yang hadir dan diundang di pertemuan konferensi Asia dan Afrika. Sementara tuan rumah sendiri yaitu Ali Sastro Omijoyo berasal dari Indonesia. Dengan demikian, tokoh wakil dari negara Myanmar yang tentunya kita tahu semua ya, yang diundang dan hadir di Kota Bandung, tidak lain adalah UNU. UNU adalah wakil dari negara Myanmar yang hadir dalam peristiwa konferensi Asia Afrika nih sobat belajar. Gimana sobat belajar? Jadi intinya konferensi Asia Afrika yang sebelumnya juga dilaksanakan melalui dua pertemuan penting, dari mulai pertemuan Kolombo dan pertemuan Pancanegara di Bogor, dan kelak akan melahirkan ide-ide pembentukan konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Gimana sobat belajar? Masih semangat ya? Sekarang kita bahas yuk soal nomor 2. Soal nomor 2 berbicara mengenai Perang Dingin lagi nih. Perang Dingin yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Pastinya ya sobat belajar. Pengaruh Perang Dingin dalam bidang politik. Wah, kalau ditanya pengaruh bidang politiknya Perang Dingin apa nih? Tahu dong sobat belajar ya, Perang Dingin. Secara politik menyebabkan kondisi yang kelak akan meningkatkan ketegangan antar negara-negara adik kuasa. Kalau ditanya mengenai pengaruh Perang Dingin dalam bidang politik adalah ditandai oleh munculnya negara-negara adik kuasa nih sobat belajar. Negara-negara adik kuasa kelak akan menjadi negara yang saling bersaing satu sama lain, memperebutkan dan mempertaruhkan gelar supremasi sebagai negara yang terunggul. Jadi jawabannya ingat ya sobat belajar, kalau ditanya mengenai pengaruh dalam bidang politiknya adalah adanya upaya dari negara-negara adik kuasa untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara lain. Dengan demikian, jawaban nomor 2 ya sobat belajar adalah kelahiran atau kemunculan dua negara adik kuasa tadi yang kelak akan menimbulkan dampak Perang Dingin yang semakin meluas sobat belajar. Lanjutnya sobat belajar dengan bahasan berikutnya. Nomor 3, gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo di Sri Lanka nih sobat belajar. Tokoh yang memprakarsai untuk mengadakan konferensi Asia Afrika adalah siapa nih sobat belajar? Tentunya adalah gagasan dari tokoh senior kita dalam diplomasi dan politik ya, yaitu datang dari Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo sendiri, yang menjadi salah satu perintis bagi upaya mewujudkan kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Afrika guna mewujudkan solidaritas bagi terwujudnya kemerdekaan di kawasan Asia Afrika. Jadi tentunya juga kita nggak bakal lupa ya sobat belajar mengenai peran penting dari Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dalam upaya merintis terlaksananya konferensi Asia dan Afrika. Oleh karenanya, berarti jawaban kita nomor 3 nih sobat belajar, udah ada ya. Tokoh yang memprakarsai untuk
mengadakan konferensi Asia Afrika di Indonesia tidak lain adalah tuan rumah, yaitu Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo sendiri dari Indonesia. Nomor 3, jadi jawabannya B ya, sobat belajar. Sobat belajar, kalau berbicara mengenai konferensi Asia Afrika sendiri yang tadi kita bilang dan kita sebut sangat mempengaruhi bagi munculnya gerakan global berikutnya yang tidak lain adalah gerakan non-blok. Kok bisa ya Kak? Tapi setidaknya nih kita punya gambaran secara mendasarnya dulu ya. Mengapa konferensi Asia Afrika itu begitu penting? Pasti tujuannya juga memang sangat ideal bagi kondisi dunia pada masa itu. Tujuan dilaksanakannya konferensi Asia Afrika antara lain adalah sebagai berikut. Masih ingat nggak tadi sobat belajar? Tujuan Asia Afrika melaksanakan konferensi di Indonesia. Apakah A, kerjasama di bidang militer? Tentunya bukan ya sobat belajar. Intinya konferensi Asia Afrika tidak pernah mencanangkan kerjasama dalam bidang militer. Jadi yang A ini salah. Yang B, meninjau masalah-masalah ras, suku, dan agama sebagai isu penting untuk tercapainya negara-negara Asia Afrika yang merdeka. Jadi yang terjadi memang kondisinya seperti itu ya sobat belajar. Negara-negara Asia Afrika sedang berupaya menyorot masalah hak asasi dan masalah diskriminasi. Coba kita cek dulu ya yang C ya. Menjadikan negara-negara yang tergabung di konferensi Asia Afrika sebagai negara penguasa tentunya bukan maksudnya adalah mewujudkan terwujudnya negara-negara penguasa ekonomi, tidak sama sekali bercita-cita seperti itu. Jadi yang C pun salah nih sobat belajar. Yang D, mempertimbangkan masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika terkait kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Yang berikutnya yang E, memupuk kesetiakawanan antar negara-negara yang tergabung dalam KA untuk saling membantu di bidang ekonomi dan hukum. Intinya dari kondisi seperti itu nih sobat belajar bisa kita jadikan arah ya, panduan bahwa masalah yang dibicarakan dalam konteks Asia Afrika sendiri berkaitan secara langsung dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia dan juga solidaritas dari negara-negara di kawasan Asia Afrika. Makanya kalau kita bandingkan tujuan yang dimiliki dari empat jawaban tadi, yang paling benar nih sobat belajar adalah yang D ya. Mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus ya dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika terkait kedaulatan nasional ya, masalah-masalah yang dibicarakan mengenai kedaulatan, kemerdekaan, antirasialisme gitu ya, dan juga kolonialisme. Dengan demikian nih sobat belajar, jawaban nomor 4 adalah yang D sobat belajar. Dan terakhir nih nomor berikutnya nih sobat belajar. Kakak kayaknya pengen ngundang sobat belajar untuk juga bahas soal esai. Nah, gimana pendapat sobat belajar? Tahukah sobat belajar mengenai seberapa penting peran Indonesia dalam konferensi gerakan non-blok? Nah, kira-kira gerakan non-blok sendiri yang kita tahu dirintis oleh salah satu negara pendirinya yaitu Indonesia, tidak lain adalah Presiden Soekarno. Indonesia pasti punya peran penting ya dalam pembentukan gerakan non-blok. Pertanyaannya, seberapa peran penting? Jelaskan beberapa peran penting Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, kira-kira sobat belajar tahu peran Indonesia dalam gerakan non-blok? 1. Sebagai negara pendiri, salah satu negara pendiri gerakan non-blok. Betul nggak sobat belajar? Yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 di Jakarta. Dan konon Indonesia juga pernah menjabat sebagai ketua gerakan non-blok sendiri. Jadi kalau ditanya peran Indonesia dalam gerakan non-blok apa Kak? Nah ini dia nih. Ada beberapa poin ya yang kaitannya dengan peran Indonesia di sekitar salah satu negara perintis, pernah melaksanakan KTT gerakan non-blok di kala Indonesia menjadi tuan rumah, dan Indonesia pernah menjabat sebagai ketua gerakan non-blok sendiri yang waktu itu dijabat kebetulan oleh Bapak Presiden kita Soeharto. Nah, semoga bahasan kita di sekitar peran Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, khususnya dalam episode konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok, bisa membuka wawasan pengetahuan kita bersama ya, dan nambah lagi yang namanya ilmu dan pengetahuan di sekitar peran Indonesia dalam perdamaian di dunia.
Semoga menjadi motivasi nih buat kita juga, buat sobat belajar khususnya di rumah, untuk semakin giat belajar. Apalagi karena sekarang belajar mudah, ayo belajar.